وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Silakan untuk melanjutkan zikir masing-masing. Kevin, apa ini grup apa? APW, ya maju. Silakan ya. Saya siap. Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan siapa nih, Dek? Zikri, nama yang sangat bagus. Zikri, ingat, zikrullah, ingat kepada Allah. Semoga Zikri adalah ahli zikir kepada Allah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, menciptakan segala-galanya yang ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya pencipta, pemilik yang menggenggam penuh apapun yang dia ciptakan, apapun yang dia miliki. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izinnya. Dan apapun yang Allah tetapkan pasti datang dari yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tersentuh oleh keburukan, kesalahan, kekurangan dari sisi manapun. Dialah Allah yang sekarang menakdirkan kita bisa silaturahim, dan dialah yang mengurus diri kita setiap saat. Dialah Allah yang maha baik, yang menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan Allah lah yang masih menutup-nutupi, dan Allah jua yang menuntun kita bisa bertobat. Dan Allah yang sangat-sangat gembira melihat hambanya tersungkur bertobat dan memberikan ampunan tiada bertepi. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha baik, maha suci Allah yang benar-benar menyelamatkan hambanya dari kehinaan dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, masalah terbesar kita adalah kurang yakin kepada Allah. Itulah inti dari semua masalah. Karena kalau orang sudah yakin kepada Allah, maka jauh lebih ringan menghadapi hidup ini. Efeknya, maaf itu silau siapa di sana? Ya, terima kasih. Mengapa hidup ini berat? Ini pengulangan pelajaran yang lalu. Satu, karena cita-citanya pasti duniawi. Kalau orang cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, cinta, kekaguman orang, popularitas, kalau hanya duniawi saja, ya sudah pasti berat. Karena dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya,
Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Tapi saking tidak ada harganya, bebas saja, kasih. Mau paling jahat sekalipun, mau paling ingkar sekalipun, kasih saja oleh Allah. Karena dunia ini memang tidak ada apa-apanya. Nah, yang tidak ada apa-apanya itulah yang dicita-citakan, dipikirkan. Udah sempit, rebutan, nelangsa. Makanya para pendengki urusan dunia itu pasti nelangsa. Jadi harusnya bagaimana? Kalau ingin ringan, cita-citanya akhirat. Wabtaqi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau kejar kampung akhirat. Jadi dunia itu mampir saja. Jadi harus ditanamkan di hati, dunia ini milik Allah seluruhnya. Kita hanya mampir sebentar, dititipi sekehendak Allah. Jadi sama sekali bukan milik kita, bukan tempat kita ini mampir. Kita ini bukan penduduk asli dunia, kita ini turunan ahli sorga. Aki Adam Nini Hawa tuh asli sorga. Hanya episodenya lagi mampir di dunia sekarang. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini asli penduduk bumi, saya nggak mau, ya saya turunan Aki Nini, saya ahli sorga. Dunia tempat mampir saja. Surat ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, inilah yang paling penting. Dunia ini tempat mampir, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat, tempat nenek moyang kita, Aki dan nenek Adam Hawa. Dan di dunia ini ya itu tadi perintahnya, ahsin, berbuat kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Pasti kita tidak akan bisa pasti ya melakukan seperti yang Allah lakukan, tetapi kita harus belajar meniru semaksimal mungkin. Nah, makin banyak berbuat kebaikan, innallaha yuhibbul muhsinin. Ini paling banyak disebut di Al-Quran ya, 5 kali dibanding ya Allah cinta kepada yang lainnya. Puncaknya adalah Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang yang berbuat kebaikan itu yang asli, yang bagaimana? Yang asli itu yang tidak ada embel-embel dari kebaikan itu selain lillahi ta'ala. Karena ada orang berbuat baik supaya diketahui orang dia berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik supaya diakui orang dia sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya tidak berbuat buruk kepadanya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan semu. Ada yang baik kepada klien, kepada pembeli supaya dia beli. Ada istri yang baik ke suami supaya suami cinta kepadanya.
Ada suami yang berbuat baik ke istri supaya istri nggak curiga kepadanya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan semu. Bukan ini yang disebut kebaikan yang asli. Kalau kebaikannya ada embel-embel, dia tidak menikmati kebaikan itu. Kalau kebaikannya ada maksud lain, itu kebaikan tidak nikmat. Karena nikmatnya berbuat baik adalah kalau ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, lalu orang tidak mengetahuinya, dan kita ingin sekali orang lain tahu, kita akan gelisah. Kita berbuat baik, ingin diakui oleh orang lain bahwa kita sudah berbuat baik. Giliran tidak diakui, sakit di sini. Kenapa berbuat baik pakai sakit hati? Itu pasti nggak ikhlas. Itu belum baik asli. Orang yang baik asli nggak ada masalah. Orang tahu, orang tidak tahu, baik saja, karena Allah pasti tahu. Orang mengakui, orang tidak mengakui, nggak ada masalah, tetap baik saja, baik terus. Dia malah menghina kebaikan kita, gak apa-apa, itu urusan dia. Urusan kita terus saja berbuat baik, karena ini yang diperintahkan Allah dan ini yang disukai Allah. Kalau kita banyak galau, tidak nyaman hati kita, itu pasti karena kebaikan kita, bukan karena Allah. Karena ingin dilihat, ingin diketahui, ingin diakui, ingin dibalas, ingin dihargai. Banyak keperluan-keperluan tersembunyi di balik kebaikan semu yang kita lakukan. Bukan ini, bahagia bukan di sini. Lakukan saja yang terbaik, pasti Allah lihat kok. Satu, pasti Allah melihatnya. Yang kedua, Allah pasti membalasnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pelakunya, keburukan kembali kepada pembuatnya. Jadi benar-benar dunia kita tuh harusnya hanya kebaikan itu. Ini yang namanya bahagia, ini yang namanya mulia, ini yang namanya selamat dunia akhirat. Perkara orang lain tahu atau tidak, melihat atau tidak, menghargai atau tidak, memuji atau tidak, membalas budi atau tidak, itu bukan urusan kita sama sekali. Bukan urusan kita. Itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita cuma satu, berbuat baik, diterima oleh Allah kebaikan kita. Cukup. Karena pujian orang tidak ada apa-apanya, pengakuan orang tidak ada apa-apanya, cinta orang kepada kita tidak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak ridho ke kita, itu bermasalah. Benar? Ini mutlak hadirin. Karena kita terlalu banyak acting dalam hidup ini. Ngomong dibuat-buat, sikap dibuat-buat, nggak ada bahagianya. Karena Allah tahu beda, mulut, sikap, hati kita beda. Lurus-lurus saja. Halo? Semangat tidak nih? Ayo periksa terus. Pokoknya kalau hati kita udah mulai nggak enak nih, nggak nyaman, pasti ini kebaikan yang kita lakukan tuh dan tanda kutip nggak asli tuh. Nah, kita berusaha keras. Nah, bagaimana caranya supaya ikhlas? Nanti kalau ada yang nggak menghargai, nggak memuji, kebaikan kita nggak diakui, bahkan diremehkan, kebaikan kita ditertawakan, bahkan ngebalik kebaikan kita jadi bahan kemarahan, itu adalah rezeki tambahan dari Allah. Wah, bagaimana kok jadi rezeki tambahan? Rezeki mujahadahnya di sana. Kalau kebaikan kita tidak diakui, kita udah diberikan kemampuan berbuat baik oleh Allah, dilengkapi dengan sarana untuk latihan ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik dan orang meremehkan, tidak mengetahui, bahkan mencemooh, nggak apa-apa. Itu adalah kesempurnaan latihan ikhlasnya ada di sana. Lebih gawat kita berbuat baik, langsung terima kasih, langsung dikagumi. Nanti kita jadi kesana niatnya. Ya, emang ini tidak begitu disukai oleh nafsu. Nafsu inginnya tiap berbuat baik, diakui, dikagumi, dibalas. Tapi berbuat baik dan direspon sesuai
Segala urusan ada dalam genggaman Allah, segala kebaikan ada dalam kekuasaan Allah semata. Tidak ada yang lain selain Dia, satu-satunya pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Masya Allah, Masya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menghendaki kebaikan padamu, sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, hanya Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi urusan dengan makhluk hanya untuk amal soleh. Jangan berharap bergantung sama sekali. Masya Allah, saya terlalu semangat nih. Terlewat 2 menit. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Miftah, waktunya terambil. Alhamdulillah, insyaallah manfaat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Di mana posisi ini Pak Miftah? Di Bandung sekarang. Di Bandung. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqomah kepada guru kita ini, ya. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari AA Pak Miftah pengantarnya. Silakan disimak para pendengar. AA ada di Darut Tauhid sore dan malam ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menyimak pesan-pesan tausiah dari Hakim. Salah satu yang ingin saya garis bawahi dan saya kembangkan yaitu tentang ihsan. Jadi orangnya disebut muhsin kalau banyak muhsinin. Itu adalah kelompok manusia yang oleh Al-Quran beberapa kali dinyatakan bahwa Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang ihsan itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada beberapa kelompok manusia yang oleh Quran dinyatakan bahwa Allah mencintai mereka, bahwa orang yang gemar taubat, at-tawabin, al-mutatahhirin yang bersih, al-muttaqin yang takwa. Nah, salah satu diantaranya adalah al-muhsinin, mereka yang memiliki semangat ihsan, mereka yang ihsan. Apa itu ihsan? Kita ingat ada dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Jadi ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang nampaknya katanya wajahnya bersih, berseri-seri, kemudian memakai pakaian yang serba putih, kemudian duduk dengan Rasul sampai lututnya beradu dengan lutut Nabi. Terkesan bahwa tamu itu begitu akrab dengan Nabi. Kemudian terjadi dialog. Dari dialog itu terkesan kamu ini banyak tahu juga ini tentang agama gitu. Nah, setelah itu kemudian ia pergi. Nah, setelah pergi Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa tamu tadi? Mukanya bersih, berseri-seri, kemudian begitu akrab dengan Anda. Dan terkesan kok banyak tahu dia tentang agama ini. Nah, Nabi menjawab, itu Jibril memberikan pelajaran kepada kalian. Setelah para sahabat melihat ke sana, ke kanan, ke kiri, orang itu tidak ada. Ini adalah kisah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nah, apa itu dialognya? Dialognya pertama tentang iman, yang kemudian membuahkan rukun iman yang 6 itu yang kita yakini. Kemudian yang kedua tentang Islam, kemudian membuahkan rukun Islam yang 5 itu. Tentu ada juga dari Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, ia berdialog dengan Nabi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, dinyatakan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah
seolah-olah engkau melihat Allah, itu ihsan. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu memang tidak akan bisa melihat dia, tapi kamu harus yakin dia, Allah, selalu melihat kamu. Nah, ini adalah ihsan yang merupakan puncak iman. Puncak Islam itu adalah ihsan. Jadi kalau orang itu berihsan, pasti beriman dan pasti berislam. Nah, yang pertama tadi, anta'budallah ka'annaka tarah. Selain mantap rukun iman, rukun Islam, juga ada kelebihan. Ketika dia menyembah Allah, dia merasa seolah-olah melihat Allah. Nah, inilah kenikmatan ibadah. Kalau seorang ibadah kepada Allah sudah merasa betul-betul ini berjumpa dengan Allah, seolah-olah melihat Allah, sehingga tidak sempat untuk melamun, tidak sempat untuk ingin mendapat pujian orang, dan tidak sempat juga untuk berpikir macam-macam, karena dia sedang menikmati, merasa seolah-olah melihat Allah, sedang dialog dengan Allah. Nah, puncak kenikmatan ibadah seperti ini tidak begitu saja datang kepada seorang, harus melalui sebuah riyadhah, pelatihan, melalui sebuah mujahadah, perjuangan. Nanti begitu seseorang itu sudah tercipta kebiasaan, kemantapan, dia menemukan menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Aduh, kalau ini sudah sampai tingkat ini ibadah, maka ibadah itu menjadi kenikmatan. Ibadah itu menjadi apa yang disebut dengan kepuasan spiritual. Tidak merasa terpaksa, tidak karena takut dosa, karena bahkan tidak mengharapkan surga, tapi dia menikmati itu, menikmati ibadah. Nah, sekali lagi, ini tidak begitu saja datang. Orang baru salat 2 tahun kemudian ingin menemukan kenikmatan itu, walaupun tidak mustahil, melalui sebuah proses pelatihan, penghayatan, mengikuti bagaimana uswah hasanah, contoh teladan dari Rasulullah dan dari orang-orang soleh yang menemukan kenikmatan itu. Ada salah satu teori yang dikembangkan oleh seorang sufi wanita. Pendapatnya banyak dikritik ini oleh para ulama, tapi terlepas dari itu, tapi ini saya sampaikan, ada satu teori yang dia kembangkan, menemukan kenikmatan melihat Allah itu adalah melalui jalan cinta menurut beliau. Jadi jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, yang lain-lain itu enteng-enteng saja. Karena sudah jatuh cinta kepada Allah, dia selalu rindu ingin bertemu dengan Allah, rindu ingin menyebut nama Allah, rindu ingin membaca kalamullah, selalu rindu ingin selalu datang ke rumah Allah, ke masjid, selalu menikmati melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Sehingga tidak ada tadi yang disampaikan oleh perasaan ingin dipuji, perasaan kecewa, perasaan jengkel, apalagi putus asa, marah-marah. Dia sudah menemukan kenikmatan, merasa melihat Allah, berdialog dengan Allah, dan seolah-olah merasa melihat Allah. Beberapa jamaah haji maupun umroh sering menemukan suasana itu ketika mereka antara lain, ketika mereka tawaf wada, tawaf pamitan, kemudian berdiri di Multazam, di sebelah kanan itu pintu Ka'bah, sebelah kiri itu Hajar Aswad. Ketika dia minta kepada Allah supaya diberi kesempatan kembali ke sana, sering menemukan kenikmatan itu. Ketika ia menyatakan, ya Raddan urdudni ila baitika hadza, ya Mu'id a'idni, Tuhan yang maha mengembalikan, kembalikan aku ke sini, kembalikan Rabb, aku ingin kembali ke tanah suci pilihanmu ini. Itu ada kenikmatan, kira-kira seperti itulah. Tentu kenikmatan ibadah seperti ini tidak hanya harus datang ke Masjidil Haram, tetapi di rumah kita, tahajud kita, sholat fardu kita, hendaklah sampai ke tingkat ini, supaya ibadah itu tidak menjadi beban, supaya mendengar azan itu nikmat, bukan menggerutu. Jadi menemukan kenikmatan. Sekali lagi, ini melalui sebuah proses.
Nah, Robi Al-Adawiyah konsepnya katanya cinta. Kalau orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, jam 5:30 kita bisa berdialog. Sudah Pak Habib? Aman? Clear? Pak Faruk? Ya. Radio tetap bersama Pak Miftah dan Facebook bersama Pak AA. Lalu ada yang bertanya bagaimana nih caranya supaya memasuki derajat ihsan. Jadi begini ya, kalau ingin tahu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikatornya terasa tidak Allah dekat dengan kita, gitu. Jadi kalau ada orang yang selalu merasa ini Allah lagi menatap saya, Allah sedang mendengarkan, di mana saya ada Allah juga maha tahu, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi dia tidak pernah sendirian. Dalam keramaian merasa ditatap Allah, dalam kesendirian merasa ditemani Allah, di kamar, di toilet, di jalan, di mobil, di motor, di pesawat, anteng. Nah ini sudah masuk makom dekat dengan Allah. Tapi kalau bleng, tidak ingat aja ke Allah sama sekali, tidak sadar ada Allah yang melihatnya, yang mengurusnya, itu berarti jauh dari Allah dan pasti gampang berbuat maksiat, gampang tergelincir hatinya, gampang tergelincir matanya, amarahnya, syahwatnya, pokoknya mudah saja karena tidak ada lagi bentengnya. Yang kokoh kan hanya keyakinan. Seperti handphone ini, handphone sekarang tinggal satu kejap aja sudah bisa buka maksiat komplit di sana. Ya, siapa yang bisa ngerem? Satu, tidak ada kuota, tapi dia nyari sekarang ke masjid, ya bukan mau sholat, nyari free wifi. Jadi di masjid tuh dia buka lagi itu internet ngaconya, bayangkan. Dan itu bisa sembunyi-sembunyi sendirian. Banyak sekarang maksiat yang bisa dilakukan sendirian, sembunyi. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sembunyi, karena dia selalu ditatap Allah dan selalu juga ditemani malaikat. Surat Qaf ayat 26 ya. Walaqad khalaqnal insana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Yakin kita ini ciptaan Allah, yakin Allah itu maha dekat. Kalau disebutkan Allah aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher, bukan berarti Allah ada di urat leher, tapi urat leher dan segala yang ada di tubuh ini seluruhnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi Allah tahu persis jantung,
sampai ke yang terkecil, DNA, RNA, kromosom, karena Allah yang ngatur semuanya itu, ya. Dan persoalan-persoalan hidup kita juga diurus oleh Allah. Coba makan, kalau tidak diurus oleh Allah berat. Kita mau ketemu dengan telur dadar aja harus nyari ayam hamil, dan kita harus tahu berapa bulan kehamilannya, harus minta izin suami ayam, beratlah. Tapi beres telur, garam harus ngeringin laut, beres, sampai sambal juga yang ya memanjakan kita. Kan lidah kita beda dengan lidah hewan, ya. Jadi begitu rasa dibuat sambal, garamnya, asamnya, jeruknya, tomatnya, bawangnya, wah ngumpul dari mana-mana. Kita tinggal celek, ini rumit untuk bikin sambal, tapi dimudahkan oleh Allah. Betul? Tapi jarang orang memikirkan puluhan tahun hidup diurus oleh Allah. Gimana menumbuhkan rambut ini, kan? Kenapa rambut tumbuh? Gimana zat apa yang diperlukan? Kita nggak tahu, dan tumbuh dengan kecepatan stabil dan tetap berhenti di daerah sini. Coba kalau semuanya rambutan, kan kurang enak hadirin syukurnya, ya. Kenapa alis lebih lambat dari yang ini? Kenapa nggak rambutan seperti itu saja? Dari bulu hidung, ya, rambut kan indah hadirin, kan? Alhamdulillah diurus. Nah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dengan tetangga, masalah usaha, itu cetek sekali dibanding dengan kerumitan tubuh yang beres setiap saat. Masalahnya adalah kita tuh nggak mau ditolong Allah. Itu udah blow on sok tahu, udah nggak punya apa-apa sok kaya, udah lemah sok kuat. Itu masalah terbesar kita. Padahal Rasulullah SAW selalu berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Sudah apa belum doa itu? Bayangkan, itu senjata. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan siapapun dan terus menerus, dengan rahmatmu tolong saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah SAW doanya. Jadi Rasulullah setiap kejap itu selalu merindukan pertolongan Allah. Nah, kita enggak tuh, mikir, waduh, udah blow on, mikir, stres dong, kan? Apa ilmu kita kalau nggak dikasih ide oleh Allah mah lebeng, tahu lebeng? Lebeng, puyeng, leneng, baluweng, itu bahasa Sunda tuh. Were, liur, mabek, mabau kentut. Maaf hadirin, selamat menderita. Maaf hadirin, maaf sekali, maaf kalau saya cerita pribadi gitu, ya. Ini umur 55 tahun. Gimana saya ngurus tubuh saya ini? Gak ngerti, Pak. Belum lagi anak 11. Gimana ngurus anak 11? Kemarin Gaida melahirkan cucu ke-6. Lah gimana itu? Semuanya itu kan ngurusnya bingung, Pak. Keluarga 2, Bandung Jakarta, pesantren ada beberapa, DPU berapa? 16 cabang. Belum lagi harus ngegaji karyawan total ribuan, Pak. Belum lagi ngebangun, belum lagi santri, anak orang yang aduh, ruwet. Gimana ini? Tapi tidak ada Allah. Coba harus ngegaji miliaran begitu, tapi tidak Allah yang menciptakan semuanya, ya. Jadi kalau nggak ngandelin Allah mah selamat stres, man, ya. Selamat stres, ngerti? Selamat menikmati depresi, nggak bisa. Jadi gimana caranya? Caranya adalah tiap mikir jadi zikir. Itu bukan tidak boleh mikir, ingat ini, ingat Allah. Kemarin
anak mau melahirkan, coba mau gimana saya selain minta tolong ke Allah yang menciptakan janin, yang nyimpen di sana dan yang ngeluarkan. Paling bisa mohon tolong ya Allah, ini mau melahirkan sudah beberapa hari belum keluar, hanya Engkau yang kuasa. Mau ikut ngedenda beda, mau nolong ke sana nggak ngerti apa-apa, benar? Nah itulah kita, semua urusan tuh membawa kita ngedeprek lah kalau bahasa Sunda mah. Semua urusan itu membuat kita teh ngalumruk. Tahu ngalumruk? Kayak karung disimpan, aduh kalau tuh begini aja. Si lemah minta tolong kepada yang maha kuasa, si bodoh minta tolong kepada yang maha tahu, si miskin minta tolong kepada sama yang maha kaya. Jadi kita tuh benar-benar di bawah ke Allah tuh. Nah itu yang Allah sukai dari setiap masalah. Jangan, tenanglah, itu mah gampang. Kucing aja melahirkan gak perlu bidan. Sok atuh bapak ibu mau melahirkan, beda hadirin. Kita tuh sok hebat, sok tahu, sok pinter, sok berpengalaman, sok bisa. Oh inilah penyakit kita. Makanya terus stres, bingung, ngurus ini salah, ngurus itu salah, ngurus ini riwe. Dikasih dunia juga nggak dinikmati. Capek. Umur nambah, ajal makin dekat. Nauzubillahi min dzalik. Mau kemana? Begitulah. Kan ada yang nanya, kenapa senang di masjid? Habis di mana lagi? Ini kita bumi milik Allah, sedangkan masjid rumah Allah. Ya paling enak di rumah Allah, benar? Ya keluar juga ketika memang harus keluar. Tapi bagi saya yang paling aman, paling nyaman ya di masjid, Pak. Susah lihat video di sini. Paling lihat sajadah. Benar? Ngobrol, udah jarang di masjid yang ngobrol sia-sia. Paling pada ngaji, wirid, sholat. Ini kan sangat kondusif untuk membuat kita jadi ingat ke Allah. Benar? Sok sekarang keluar dari sini. Wah kalau gitu saya seumur hidup mau di masjid. Kalau saudara DKM silakan ya. Kalau punya kewajiban lain keluar, tapi balik lagi ke masjid. Paling aman nih di masjid. Sholat nggak mungkin ketinggalan tepat waktu karena adzannya di masjid. Benar? Dulu awal hijrah di masjid, sampai dianggap stres dulu. Karena asal jarang ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Ini kenapa ini? Di masjid aja, jangan-jangan stres. Yang stres itu justru yang jauh dari masjid ya. Ke masjid mah sumber ketenangan. Ini di masjid banyak malaikat, termasuk jin-jin Islam juga. Coba ya di sebelah sana biasanya ada nggak tuh ahwat yang jin? Jin Islam kan ke masjid juga sama seperti, dan nggak ada masalah. Malaikat di sini, benda-benda di sini sangat biasa dengan asma Allah. Ini sajadah asma Allah. Terus jadi ini auranya tuh energinya energi zikrullah. Ada penelitian kenapa anak-anak Yahudi itu pinter-pinter katanya. Ya ini asli penelitian objektif. Ada seorang peneliti, karena dari mulai hamilnya itu para orang tua Yahudi itu Pak makannya dijaga, dan ibunya selalu mengerjakan soal matematika yang rumit-rumit itu waktu hamil tuh. Lalu ditayangkan musik-musik yang melembutkan hati, karena ini konsumsi bayi, makan omega 3, salmon, soga. Jadi yang dimakan tuh buat nutrisi bayi, supaya bayi otaknya tumbuh pintar dan sebagainya lah. Jadi ibunya tuh benar-benar meminterkan diri supaya ngalir kepintarannya ke anak. Jadi menyelesaikan banyak masalah supaya anaknya di janinnya itu terlatih. Begitu katanya. Kita mah sudah punya Al-Quran ya, tidak usah pakai musik, tidak usah pakai riweh.
sibuk wae orang tuanya menjadi ahli takwa, itu janin diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah hadirin, mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk tidak sok pinter menyelesaikan masalah. Bingung Pak, saya bingung ini kalau harus mikirin ngurus semua ini, belum lagi kuda kemarin melahirkan. Itu ibu kuda ya, ini saya perlu jelaskan ya. Ini kuda bagus. Kalau udah ngobrol kuda semangat. Kudanya teh putih Pak. Nah tuh anaknya teh hitam. Ini kan mencurigakan. Sedangkan di stable kita nggak ada kuda hitam. Siapa ayahnya? Karena mungkin tertekan anak ini, ibu putih saya hitam. Dan pada waktu melahirkan itu ibu ini belum, karena ini kelahiran pertama, jadi dia waktu itu masih gadis ya, nikah terus jadi melahirkan, jadi nggak mau menyusui Pak. Santri bingung yang ngurus. Oh kita udah senang-senang, makin lama kita perah kasih susu cap beruang dan sebagainya, tapi kan kuda ya itu beruang. Akhirnya beliau wafat Pak. Itu kuda lucu tuh, aduh kuda bagus. Dulu sedih, tapi sekarang santri jadi tahu. Kemarin melahirkan lagi tuh ada beberapa kuda betina melahirkan lagi, sama itu ibunya nggak mau menyusui, geli. Jadi kalau ada bayi kecil disepak dia Pak, nggak mau. Bayi kan nggak ngerti apa-apa Pak. Tapi Allah Maha Adil, atuh santri, bukan santri yang menyusui hadirin. Waduh santri, ibunya dielus pegang yang satu merah demi susu 24 jam pertama Pak. Coba ini bagaimana Allah ngurus anak kuda. Anak kuda nggak ngerti nyusu ke ibunya nggak mau. Tapi Allah beri dulu ilmunya, para santri yang ngurus tuh. Sekarang selamat itu. Karena udah tahu ini kolostrum yang susu 24 jam pertama inilah yang membuat daya tahan tubuh bayi kuda ini kan diurus oleh Allah Pak. Santri yang waduh megang lehernya, megang kakinya, ngacekang yang meres, yang ngasih susu. Ini Allah ngurus anak kuda tuh sampai kayak gitu Pak. Kuda mah enak, tinggal di kandang. Kami yang ngarit tuh kemana-mana mikirin, apalagi musim kemarau ya saya suka mikir, ya Allah eta kuda teh enak bener di kandang cicing. Saya pulang ceramah mobil bagus-bagus, di belakangnya teh karung atuh Pak, karung rumput. Ceramah di sini ada rumput enggak waktu musim kemarau? Saya pikir ya Allah mencukupi kuda sampai kayak gini hadirin. Kan kuda kita agak banyak, sedangkan rumput dikit waktu itu. Ada tuh lapangan terbang ya, banyak rumput, beres aja kasih beberapa rumputnya. Allah yang ngasih makan. Nah kalau binatang saja dicukupi dengan keluguannya, masa kita yang dikasih otak nggak ingat ke Allah? Benar. Jadi penderitaan itu datang dari sok pintar, sok tahu, sok berpengalaman, sok hebat, sok bisa, sehingga melupakan Allah yang Maha Kuasa. Itulah the real problem. Apa artinya? Dilarang merokok, dilarang parkir. Hadirin, itulah masalah kita yang sebenarnya ya. Jarang ingat Allah, tidak patuh ke Allah, tidak pasrah ke Allah, tidak mengandalkan Allah. Itulah inti masalah kita. Karena kalau kita dekat dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, ada jalan keluar ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, Allah cukupi keperluan kita kalau kita bulat hatinya ke Allah. Terima kasih. Pengumuman hari Ahad ini kepada Facebook tuh yang nyimak Facebook. Hari Ahad minggu ini, lusa di Istiqlal ya. Jadi kalau hari Ahad itu paginya di Masjid
Pokoknya ada masjid lah ya di BSD. Subuhnya di sana, jam 8-nya di Asyarif di BSD, lalu jam 10-nya di Istiqlal. Itu setiap minggu kedua. Silakan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, minggu kedua itu di Istiqlal. Ini sudah 17 tahun hadirin. Dari tahun 99 sampai sekarang masih berjalan setiap bulan. Lalu di Bandung akan diadakan sholat subuh berjamaah seperti yang kita lakukan Desember, dan ini pada tanggal 15 Januari di Masjid Pusdai. Silakan hadir. Pak Aher dan Darut Tauhid kerjasama untuk memfasilitasi. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bersilaturahim juga tentang membangun ekonomi umat. Ya, sebetulnya banyak ide, ayo kita buat warung atau minimarket 212 katanya. Bagus. Tapi barangnya tetap beda dari yang lain. Ya, nanti kita akan coba satu persatu. Berapa sih kebutuhan sampo yang real mau beli? Ya 5 juta umat Islam mau pakai sampo. Kita buat sampo Islami. Ya, selain membersihkan rambut juga membersihkan pikiran. Oh. Kan bagus begitu kan? Nanti kita buat sampo dan semua komitmen pakai sampo itu. Beda-beda dikit hargalah, anggap aja sedekah ya. Dan nanti perusahaan yang memproduksinya diharapkan koperasi. Jadi bukan perusahaan milik perseorangan, tapi milik umat juga. Kita bangun koperasi, kita bangun sistemnya. Nah, ini produk ini misalkan sikat gigi ataupun pasta gigi yang kita buat sama-sama, selain membersihkan gigi juga menjaga lisan. Ya, siapa yang nggak pakai pasta gigi ini jadi ahli zikir? Wah, coba itu, aduh, kan bagus ya nggak? Nanti kita akan buat begitu. Kita komit, kita beli sendiri, benar? Kita produk, kita beli, insya Allah kita akan bisa. Karena kata kuncinya adalah loyalitas. Umat Islam teh sebetulnya kadang-kadang kurang loyal. Warung juga yang dicari itu warung yang lebih murah wae toko. Ya. Kenapa warung-warung kecil pada banyak yang mati? Karena banyak minimarket. Yang siapa yang punyanya? Nah, orang banyak ke sana, warung-warung kecil tuh nyaris mati semua. Padahal hanya beda 10-20 rupiah. Padahal kalau kita beli ke warung saudara kita itu bisa nyekolahin anak dan sebagainya. Ya, kita akan coba nanti diskusikan di tanggal 15 bulan Januari. Para Facebook yang menyimak lewat Facebook, insya Allah nanti juga bisa disimak live seperti ini. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada yang nanya berarti selesai. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah hadirin. Berarti tidak ada yang nanya. Terima kasih ya. Teruslah berzikir. Karena istiqomah yang pertama adalah diawali dengan istiqomah zikrullah. Jadi kalau saya ingin sholat tahajud istiqomah, saya ingin saum istiqomah, saya ingin baca Quran istiqomah, saya ingin sedekah istiqomah, apa awalnya? Zikir dulu yang istiqomah. Kurangin bicara, kecuali banyak menyebut nama Allah, yang mana saja. Karena fadzkuruni adzkurkum. Kalau sudah terbiasa ingat Allah, Allah nanti akan membimbing pikiran, hati, ide, gagasan. Kita dipertemukan dengan teman, kita diatur oleh Allah, akan ada jalan-jalannya untuk bisa istiqomah dalam amal-amal lainnya. Tapi yang paling jarang zikir, gampang rontoknya. Dan kalau saya lihat wajahnya ini, maaf ya, yang paling cocok ini zikirnya apa ya? Punya dosa tidak deh? Kan? Ini santri baru punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, Rasulullah SAW tidak punya dosa 100 kali istighfar sehari.
Nah ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Rata-rata jawabannya ketawa, saking jarangnya gitu. Mau jawab apa ada jarang. Nah itulah masalah kita, dosa melimpah ruah, istighfar jarang. Kalau nikmat dari Allah ada enggak? Ada atau banyak? Banyak atau luar biasa banyaknya? Luar biasa banyak sekali ya. Salah nanya hadirin. Jadi nikmat dari Allah luar biasa banyaknya. Nah bersyukurnya sedikit atau banyak? Nah itu masalah kita. Masalah kita tuh kurang tobat dan kurang syukur. Akibatnya kurang ajar. Itulah hadirin sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri. Silakan datang nanti ke Darut Tauhid Asar kajian Al-Hikam. Dan hari ini ada di Trans nggak? Baik, hari ini di Darut Tauhid Asar dan Isya nanti ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang menyimak, yang niat menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau kuatkan imannya ya Allah. Engkau bersihkan hatinya. Engkau hujamkan hakul yakin padamu. Engkau cabut cinta dunia di hati ini. Engkau gantikan dengan cinta padamu ya Allah. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam mengabdi ini ya Allah. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu. Halang-halangi kami dari maksiat, dari dosa ya Allah. Mudahkan kami untuk menikmati taat padamu ya Allah. Belenggu hati ini agar selalu ingat padamu ya Allah. Tutup semua pintu selain hanya pintu menujumu. Blokir semua jalan ya Allah selain hanya jalanmu. Hidup di dunianya sebentar ya Allah bagi kami. Kami ingin selamat, kami ingin bisa pulang kepadamu. Wahai yang maha mendengar, istiqomahkan kami sampai husnul khotimah, sampai jadi ahlul jannah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pendengar, pemirsa, di-share ke teman-teman lain, ajak tiap pagi jam 5 bisa menyimak kebersamaan kita. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.